Oke. Tulis ISQ SDGs, ready gitu. Gasken kata Pak Teguh, luar biasa. Boleh juga Bapak Ibu sampaikan nih dari mana asalnya, mungkin instansinya dari mana, daerah apa. Boleh saling memperkenalkan diri di kolom chat Zoom supaya kita saling berkenalan. Mungkin dari pertemuan hari ini kita sama-sama tahu nih, misal Pak Teguh dari daerah mana, kegiatannya apa. Boleh ada di link Zoom, di chat Zoom kita sama-sama saling menyapa. Ya. Puskesmas Turen, Kabupaten Malang. Selamat pagi, Pak Umbar. Ya Allah. Pagi. Pagi, Ibu. Oh, Ibu. Ibu dari Puskesmas Turen, Kabupaten Malang. Masya Allah. Yang belum bisa on cam, nggak apa-apa. Mungkin ada terkendala koneksi atau mungkin tidak proper tempatnya. Tidak apa-apa, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah ready banget nih dan bisa on cam dan menggunakan virtual background, silahkan virtual background dan kameranya dihidupkan. Oke. Pak Teguh Tri Effendi dari Surabaya, NGO Human Initiative, Jawa Timur, luar biasa. Pak Edi dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta. Ya Allah, luar biasa para sustainability. Yes, ya. Oke. Selamat pagi, Ibu. Ya, oke. Oke. Mungkin, oh ini ada dari Palembang, Tamrin Group, Malianto. Terus, ada lagi Bapak Ibu dari daerah mana? Mungkin mau memperkenalkan diri di kolom chat. Nah, biar kita lebih saling mengenal satu sama lain. Dan kita juga nanti ada grup after webinar ini. Kita akan sediakan di grup dan di grupnya boleh kita saling chat. Oke. Pak Teguh ini kita sempat berbincang di WhatsApp. Pak Teguh udah berapa lama nih menekuni dunia sustainability nih Pak Teguh? Boleh di kolom chat atau on mic dulu Pak Teguh. Irfan. Hah, Wah, iya dari Mas, kurang lebih baru 2 tahunan deh oh kayaknya. dua tahun luar biasa. Apa nih yang dirasain sama Pak Teguh nih tentang sustainability, poin sustainability itu seperti apa sih gitu? Kalau menurut saya sendiri itu penting banget sih, soalnya kan juga buat keberlanjutan kita semuanya ya, anak cucu Hmm. kita juga. Makanya program-program CSR perusahaan itu mengarahnya ke sana semuanya gitu. Oke, wah luar biasa banget. Oke, mungkin terima kasih Mas Teguh. 2 tahun ya. Nanti setelah ini kita akan membahas lebih detail, lebih mendalam dari expertnya, dari bahwa CSR, bahwa TJSL itu gak hanya sebagai side dish aja di sebuah perusahaan, tapi itu adalah apa ya namanya ya, salah satu akar perusahaan lah gitu. Bahwa CSR dan TJSL ini sebuah profesi gitu kan, mungkin sebuah plot yang jangan dianggap remeh deh plot ini gitu loh. Nah mungkin ini akan lebih mendetail dibahas oleh Mas Bangkit Pratama yang dimoderatorin oleh Pak Ada dan Ramdan. Mungkin tanpa perlama lagi ya, eh, kita persilahkan kepada Pak Dadan Ramdan untuk memimpin acara sesi interaktif kita hari ini. Silakan Pak Dadan. Oke, terima kasih Mas Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semua sudah hadir di ruang Zoom
kita ini. Jadi perkenalkan saya dengan Danamdan, merupakan Rektur dari ISQ SDGs Academy yang merupakan bagian dari ISQ Corps ya. Mungkin kalau ISQ mungkin Bapak Ibu sudah sangat tahu dan sekarang kami mengerjakan solusi-solusi untuk TJSL, CSR, dan ESG. Nah, tema webinar kali ini itu adalah The Art of Sustainability. Nah, udah bilang art berarti ada ada seninya nih gitu kan. Tapi kaitannya sama perusahaan. Nah, perusahaan apa ada seninya juga gitu kan. Nah, untuk itu eh, kami mendatangkan salah seorang narasumber yang cukup kompeten. Nanti saya akan kenalkan beliau dan sebagai sebuah eh, acara yang untuk menambah knowledge, mungkin boleh di chat apa ekspektasinya Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar ini. Silakan di chat. Nanti kita dan pembicara akan apa namanya melihat apakah kita bisa kan ekspektasi seperti itu. Dari Batam, dari Palembang, dari Malang, alhamdulillah karena ini program-program webinar ya, jadi kita bisa datang dari mana saja. Terima kasih semuanya. Untuk sebelum acara mulai, sama-sama kita membaca sebuah kitab agar pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang beragama lain silakan dengan doa masing-masing. Baik, saya akan panggil pembicara kita dengan Bapak Bangkit Pratama. Ya, Assalamualaikum Pak Bangkit. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah sehat Pak? baik, Pak Dadan. Alhamdulillah Bapak baik. Eh, Pak Bangkit, ini teman-teman sudah sangat antusias di kolom chat ada hampir 100 ya, tapi sekarang masih 68. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bergabung semua. Mungkin boleh saya kenalkan dulu Pak Bangkit ini. Beliau saat ini sebagai CSN Corporate Communication Practitioner di perusahaan di Astra Group. Nanti mungkin tepatnya nanti Mas Bangkit bisa kenalkan. Dan sampai saat ini sudah hampir 10 tahun menggeluti di bidang CSR dan ESG. Kemudian pendidikan beliau tahun 2015 di Politeknik Kes Bandung dan diteruskan di S2-nya di UGM. Untuk bidang ini juga ada sertifikat CRSS dan JRI. Jadi memang tepatlah kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Bangkit ini. Gimana Pak Bangkit? Sibuk sekarang? Ya, alhamdulillah masih produktif. Alhamdulillah ya. Terima kasih kesempatannya bisa sharing di ISQ SDGs Academy ya. Oke, terima kasih. Mas, ini kan kita melihat bahwa TJSL, CSR itu merupakan komitmen ya dari pemerintah gitu ya. Kemudian juga ada peraturannya. Kemudian sekarang kita dengar juga ESG. Nah, ini mungkin teman-teman boleh Hmm. disampaikan apa itu antara CSR, ESG, TJSL itu kan ada benda-benda yang eh, sesuatu yang mirip tapi enggak mirip bagaimana gitu. Dan ada artnya gitu. Nah, boleh mungkin kenapa sih menariknya eh, perusahaan ini atau kenapa sih kalau saya bilangnya gini, negara memaksa perusahaan berbuat baik. Apakah istilah itu tepat, Mas Bangkit? Bisa Dipaksa berbuat dibilang baik. ya bisa dibilang dengan regulasi ya. Intinya bukan dipaksa tapi eh, dirangkul untuk turut berpartisipasi, berkontribusi sejalan dengan apa namanya masa depan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi memang Oh, harusnya butuh kolaborasi karena perusahaan juga tidak bisa berdiri sendiri, begitupun juga pemerintah, begitupun juga masyarakat ataupun stakeholder lainnya. Jadi mungkin kesannya memang sedikit dipaksa gitu kan, tapi pada dasarnya eh, lebih ke dipaksa untuk sadar kalau kita semua sebagai warga negara bangsa ini gitu ya harus turut berkontribusi terhadap masa depan bangsa. iya, Itu rasanya Pak Dadan. iya. Tapi kegiatan tersebut juga sebenarnya menguntungkan, Mas ya. Karena kebanyakan kan charity, keluar duit gitu kan, malah Ya, bagi-bagi. Menguntungkan buat perusahaan nggak, Mas? itu sangat menguntungkan.
pada dasarnya kan perusahaan tuh ada kegiatan operasional dan tentu kegiatan operasional tersebut butuh license ya, social license to operate gitu. Perlu dukungan dari government, dari masyarakat kan, butuh tenaga kerja tentu agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Perlu dukungan-dukungan dari multi stakeholder tersebut. Makanya sebagai apa corporate good corporate citizenship gitu ya di Indonesia ini di negara ini atau dimanapun ya kita sebagaimana kita manusia bersosial dengan tetangga gitu. Jadi rasanya itu jadi saling hubungan yang saling menguntungkan baik untuk perusahaan ataupun untuk sekitar gitu Pak Dadan kurang Oke, lebih. thank you. Mas Bangkit, kalau ada materi yang akan disampaikan, nanti saya beri kesempatan dan bagi Baik, Bapak Ibu ya yang ingin bertanya, silakan di kolom chat dan nanti mungkin kalau ada waktu kita juga beri kesempatan untuk langsung bertanya kepada Pak Bangkit Pratama. Boleh silakan di waktu dan tempat saya sampaikan. Terima kasih Mas. baik terima kasih Pak Dadan dan halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, semangat pagi dan salam Waalaikumsalam warahmatullahi hormat dan salam semangat buat rekan-rekan semua pegiat sustainability, pegiat lingkungan, ataupun semua yang memang tertarik dan interest untuk bisa berkarir, untuk bisa berkontribusi di ranah sustainability atau di CSR. Izinkan saya untuk sharing materi untuk memancing agar topik diskusi kita atau proses diskusi kita lebih menarik gitu ya Pak Dadan. Dan apa yang akan saya share ini sebentar, ini masih belum bisa sharing Pak Dadan, maaf. Oh iya, boleh Mas Rafi dibantu. Oke, jadi apa yang akan saya sharing ini uh, merupakan sebuah knowledge yang harapannya bisa membentuk mindset teman-teman semua berkaitan dengan sustainability ataupun CSR. Selama kurang lebih nanti 30 menit ke depan saya akan sharing. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi. Nah, coba sudah bisa infonya. Ini kita konsepnya sharing ya Pak Dedan dan rekan-rekan semua ya. Jadi silakan apabila nanti di tengah-tengah ada interupsi, ada pertanyaan, silakan bisa di kolom chat. Sharing. Oke, bisa. Baik, sudah tampil di layar ya, Bapak Ibu sekalian semuanya. Sudah. Baik, saya langsung mulai saja. Ketika saya melihat poster kemarin nih Pak Dadan dan teman-teman dari YSQ SDGs Academy, saya cukup tertarik gitu ya dengan judulnya The Art of Sustainability. Jadi boleh cerita sedikit Bapak Ibu sekalian semua. Jadi sebelum saya hadir di sini, sebelumnya saya diskusi dengan Pak Dadan, dengan tim gitu ya berkaitan dengan praktik sustainability dan CSR. Dan rasanya akhirnya kita tertarik untuk kolaborasi dan hadirlah acara pagi hari ini yang rasanya saya selalu semangat, Bapak Ibu sekalian, apabila dilibatkan ataupun sharing berkaitan dengan topik sustainability dan CSR. Kenapa? Karena rasanya sustainability ataupun CSR sudah menjadi em, apa ya, menjadi ilmu yang saya minati sejak kuliah dulu di S1 gitu ya. Pada saat itu di semester 4 saya sudah belajar sendiri dan pada saat itu rasanya belum terlalu muncul ke permukaan gitu. Bahkan CSR pada saat itu kalau misalnya saya lihat di media itu masih banyak beritanya terkait kegiatan charity atau filantropi, donasi gitu ya, terus misalnya bantuan kesehatan gratis dan sebagainya. Padahal yang saya pelajari pada saat itu CSR ini akan lebih apa namanya bermanfaat, saling menguntungkan baik untuk masyarakat sekitar ataupun untuk perusahaan itu sendiri apabila
desain programnya itu lebih strategik gitu ya. Tapi pada saat itu memang masih belum ke level itu gitu. Akhirnya pada saat eh, kuliah dulu saya sempat intern di salah satu eh, apa namanya jaringan hotel terbesar di dunia bahkan ya, Accor Hotels, dan di situ saya dapat banyak ilmu berkaitan dengan sustainability gitu. Makanya ketika saya mendalami sustainability, rasanya ini sebuah seni gitu. The Art of Sustainability, sebuah seni yang bagaimana apabila kita menjadi PIC Sustainability atau Sustainability Officer atau CSR Officer, rasanya kita harus bisa pandai eh, seperti dirigen dalam orkestrasi gitu. Bagaimana bisa connecting the dot, bagaimana bisa mengkolaborasikan di setiap fungsi di dalam organisasi sehingga tumbuh kesadaran kolektif dan akhirnya mereka semua bergerak secara harmoni dalam simfoni gitu ya. Akhirnya bisa berkontribusi di masing-masing function dan bisa saling berkontribusi untuk perusahaan ataupun untuk ke masyarakat. Oke, jadi saya analogikan pada pagi hari ini, The Art of Sustainability itu adalah sebagai sebuah apa namanya kelompok orkestrasi ya biar lebih menarik. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dadan berkaitan dengan profil saya. Mungkin saya sedikit eh, apa namanya mendetailkan kembali. Jadi saya dulu sempat bekerja di Korindo Group sebagai CSR Program Koordinator pada saat itu. Lalu saya move ke KPP Mining. KPP Mining ini salah satu perusahaan Astra Group di divisi bisnis AHMC, Astra Heavy Equipment, Mining, Construction, and Energy. Jadi di bawah Holding United Tractors Group. Nah, selama 8 tahun saya bekerja di KPP Mining, saya tidak pernah pegang satu function gitu. Jadi saya bersyukurnya saya diberikan amanah untuk beberapa function. Mulai dari awal di legal associate, external relations, lalu tambah lagi CSR program lead, lalu sekarang fokus di corporate communications, ESG technical committee, lalu sekarang diberi amanah untuk develop untuk corporate communication di KPP Mining. Dan ketika saya belajar legal pada saat itu ternyata memang aspek keberlanjutan yang paling dasar dan menjadi pondasi bagi sebuah perusahaan atau badan hukum di Indonesia gitu ya. Karena kita negara hukum juga. Yang pertama yang paling penting adalah comply to regulations. Jadi pada saat itu saya bersyukur tuh dapat kesempatan untuk bisa mempelajari sebetulnya regulasi apa saja sih yang memang akhirnya memberikan izin kepada perusahaan untuk beroperasional gitu. Banyak sekali dan apa yang menjadi kewajiban bagi perusahaan terhadap pemerintah dan apa menjadi haknya perusahaan. Nah, ketika mempelajari hal tersebut, akhirnya saya bisa memetakan kira-kira dari semua proses bisnis proses di dalam perusahaan itu resiko apa saja yang akhirnya akan berdampak terhadap sosial, terhadap lingkungan ya di wilayah ring satu operasional. Sehingga terus apa saja yang bisa comply to regulations. Nah, sehingga disitulah akhirnya muncul bagaimana kita bisa mendesain program CSR yang efektif gitu ya. Nah, terus saat ini sudah hangat berkaitan dengan ESG ya. Itu juga rasanya menjadi salah satu framework yang fungsinya sebetulnya eh, untuk investor gitu ya, untuk investor atau untuk penanam modal atau untuk publik di luar sana khususnya apa namanya TBK apabila ingin menginvestasikan modalnya ke sebuah perusahaan ya salah satunya indikatornya di ESG gitu kan. Kalau teman-teman familiar, ESG kan di IDX itu ada ESG rating kalau nggak salah ya. Ada ESG rating, apakah perusahaan ini punya risiko yang tinggi, yang rendah, atau yang sedang gitu ya. Ada low, medium, high. Bahkan yang paling tinggi severe gitu ya. Apabila perusahaan ini ada di kategori severe atau di atas high gitu ya, benar-benar high risk banget nih untuk diinvestasikan. Bukan berarti kita tidak bisa investasi di situ. Tinggal kita lihat kira-kira ada mitigasi resiko apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan berkaitan isu-isu yang akhirnya membuat perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori high risk gitu ya. Nah, itu bisa berubah terus tuh setiap tahun. United Tractors pada saat itu 2021 kalau nggak salah itu di high kalau nggak salah ya atau di severe gitu. Nah, sekarang tuh udah mulai di di, di medium kalau misalnya dicek kemarin. Jadi itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ada inisiatif program dari perusahaan
untuk mengantisipasi atau untuk menanggapi isu-isu yang memang berpengaruh terhadap stakeholder ataupun bisnis. Nah, sehingga ketika perusahaan berhasil mengantisipasi isu tersebut dengan program inisiatifnya, maka para penanam modal ataupun investor merasa yakin kalau ketika investasi di perusahaan tersebut itu lebih aman gitu. Kurang lebih seperti itulah konsep sederhananya. Oke, jadi selama eh, apa namanya berkarir di bidang CSR dan sustainability, saya sudah berkarir selama 9 tahun dan eh, semuanya bergerak di bidang sumber daya alam. Nah, tentu isu-isu eksternal itu sangat-sangat kencang gitu ya untuk di bidang eksternal. Jadi rasanya nanti kita akan lebih diskusi menarik, banyak studi case yang bisa saya sharing juga. Nanti akan saya respon sesuai dengan pertanyaan dari rekan-rekan semua. Nah, eh, saya mengambil S2 di bidang manajemen bisnis karena ketika saya berkarir di bidang sustainability ataupun di CSR atau berkaitan dengan hal tersebut, rasanya untuk inisiatif program itu perlu adanya inisiatif dari top manajemen yang selama ini misalnya kita tahu ada inisiatif dari kita nih dari pegiat CSR atau pegiat sustainability banyak inisiatif banyak program banyak apa namanya mimpinya gitu ya bahwa ini bagus loh programnya gitu kan ini bagus untuk kita sinergitaskan gitu dengan masyarakat ataupun dengan perusahaan tapi rasanya apabila di top manajemennya belum aware berkaitan dengan isu ini maka biasanya akan menjadi bola liar saja tuh tidak bisa dieksekusi. Nah, saya mengambil bidang manajemen karena rasanya in the future saya siap untuk menjadi apa di posisi tersebut sehingga rasanya akan lebih menarik ketika mengeksekusi sebuah sustainability initiative program. Jadi itu apa motivasinya teman-teman. Nah, hari ini kita akan diskusi sesuai dengan informasi yang tertuang di dalam poster kemarin yang sudah diterima oleh teman-teman. Ada 4 hal kalau saya baca ya. Pertama berkaitan dengan konsep dan praktik terbaik di CSR, lalu CSR sebagai pilar utama bisnis, lalu bagaimana peran strategi CSR dalam berkontribusi terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan beberapa studi kasus berdasarkan pengalaman. Saya tidak akan bahas teknis satu-satu, tapi saya akan nanti bercerita. Harapannya nanti bisa akan menjawab keempat aspek ini. Gitu, oke. Nah, kembali ke topik kita, tema besar kita ya, The Art of Sustainability, peran vital CSR dalam proses transformasi perusahaan. Dari judulnya saja saya sudah, wah ini ada 3 keyword nih yang menarik untuk dibahas. Pertama, sustainability itu sendiri. Yang kedua, CSR. Dan yang ketiga, bagaimana itu bisa mentransformasi sebuah perusahaan. Transformasi yang dimaksud kita sepakati bahwa itu suatu kegiatan untuk melakukan perubahan besar yang tentu dapat bisa berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan. Pasti akan berkaitan dengan apa namanya pendapatan dan sebagainya. Nah, itu transformasi tersebut butuh apa? Butuh sebuah value gitu. Butuh sebuah value dan dalam konteksnya ini CSR adalah menjadi salah satu pendekatan manajemen agar bisa memberikan value tersebut, creating value tersebut, akhirnya transformasi itu bisa terjadi gitu. Dan harapannya bisa berkontribusi terhadap keberlanjutan. Nah, sedikit kita flashback ke sejarah gitu ya berkaitan dengan sustainability. Ternyata dulu pada saat tahun 2015 baru apa namanya muncul di publik itu istilah dengan CSR. Tapi sustainability itu baru ramai itu di tahun-tahun lalu ya pas COVID gitu ya. Tapi ternyata fakta uniknya gitu ya. Ternyata dari tahun 1987 itu sudah muncul kata sustainability. Itu di Brundtland Report tahun 87 dengan judul Our Common Future. Jadi masa depan kita. Nah, disitulah berkembang dari tahun 87 tersebut. Nah, tahun 92 itu muncullah framework untuk climate change. Lalu tahun 97 muncul Kyoto Protocol, lalu di 2015 COP21 Paris. Nah, ini berkembang terus nih sampai sekarang. Di sini ada yang pernah hadir di event COP tahun lalu, mungkin ada yang hadir di sini. Kalau yang hadir boleh bercerita. Jadi eh, istilah sustainability pun berkembang gitu ya menjadi sustainability development. Bagaimana sebuah pembangunan berkelanjutan ini bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan
apa namanya, kemampuan masa depan untuk memenuhi kebutuhannya di masa depan gitu. Kurang lebih seperti itu apa definisinya. Jadi sustainability itu adalah sebuah kondisi yang kita semua harapkan. Tadi ada Masnya juga bercerita ya, untuk anak cucu kita di masa depan. Jadi kita tuh berharap kalau bisa ya kita tuh bisa hidup terus berkelanjutan gitu ya. Dan kalau bisa dalam setiap hidup kita secara berkelanjutan ya kita dapat kesempatan untuk memperbanyak bekal kita untuk bisa hidup di dunia berikutnya ya. Setelah kita di dunia, setelah ini kita hidup di akhirat gitu ya, di surga, amin gitu ya. Nah tentu kan untuk masuk ke sana kita harus perlu perlu bekal gitu. Nah harapannya dengan praktek sustainability ini kita bisa bisa sustain, lalu kita juga bisa memperkaya diri untuk bekal kita nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang COP tahun lalu ya di Baku, Azerbaijan. Infonya nanti di tahun ini, event ini ada di Brazil. Ya, semoga teman-teman nanti ada yang mewakili bisa pergi ke sana. Ini juga menjadi cita-cita pada penggiat sustainability bisa hadir di event ini ya. Semoga nanti dari tim ACT juga Pak Dadan dari ISQ SDGs juga ada yang berangkat ke sana ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi eh, pressure atau yang mempressure bahwa isu sustainability itu penting bagi perusahaan. Nah, ada tiga hal utama. Sebetulnya ada lima, tapi ini yang paling utama gitu ya. Pertama berkaitan dengan climate change. Tadi sudah diceritakan terkait lahirnya isu sustainability juga akhirnya berkembang menjadi climate change framework gitu ya. Nah, infonya di tahun 2030 nanti populasi dunia ini akan bertambah menjadi 8,6 juta orang gitu ya. Lalu di 2050 naik menjadi 9,8 juta prediksinya. Lalu di 2100 itu naik jadi 11,2 juta people gitu ya in the world gitu ya. Nah, ini isunya berkaitan dengan isu consumption ya. Kita kan manusia hidup butuh consumption baik energi, pangan, sandang gitu ya. Nah, tentu itu berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam kita dan sebagainya. Nah, tentu isu itu bagaimana karena populasi terus bertambah, kalau misalnya kita tidak memperhatikan isu-isu sustainability, apakah nanti anak cucu kita akan tetap bisa sustain gitu ya dengan kualitas sumber daya alam yang bisa kita nikmati saat ini. Nah, isu tersebut akhirnya yang mempressure perusahaan untuk bisa memperhatikan isu-isu sustainability. Terus berikutnya berkaitan dengan resilient, ketahanan nih. Nah, tadi karena ada terkait isu berkaitan dengan sumber daya alam, tentu bagaimana perusahaan ini di masa depan bisa tetap mendapatkan bahan baku yang sama seperti sekarang kualitasnya bahkan lebih 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 baik gitu ya. Jadi bagaimana memanage sistem manajemennya, terus bagaimana eh, bisa memanage people-nya, mengembangkan people-nya sehingga organisasi organisasi bisa kuat, bisa tahan menghadapi tantangan di masa depan. Ya kan? Pasti saya yakin ISG SDGs Academy ini juga ingin terus berlanjut gitu ya. Apa namanya? ISG School juga ingin terus berlanjut. Tentu itu bagaimana bisa tahan ya harus bisa aware terhadap isu sustainability-nya. Terus berkaitan dengan natural capital. Nah, ini nih modal. Modal itu tidak hanya uang, tapi bagaimana resources di alam juga perlu kita jaga sehingga eh, produktivitas organisasi juga bisa tetap tetap bertahan gitu ya. Karena bagaimanapun misalnya di batu bara ya butuh butuh resource-nya, butuh cadangannya. Terus misalnya di industri FMCG gitu ya, butuh suppliernya juga. Di bisnis jasa ataupun lainnya juga sama, butuh modal dari alam gitu. Nah, ini perlu dijaga. Nah, tiga hal inilah yang akhirnya bisa memberikan tekanan terhadap perusahaan bahwa harus diperhatikan dan bagaimana inisiatif programnya agar ini bisa tetap terjaga di masa depan. Nah, yang teman-teman ketahui dan saya juga awalnya tahu bahwa oh ternyata sustainability itu adalah salah satu tujuan dan CSR itu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Itu tidak salah, tapi itu benar. Tapi ternyata menurut referensi yang saya pelajari gitu ya, strategic CSR itu ya sangat berbeda dengan sustainability. Strategic CSR itu ngomongin berkaitan dengan total operations. Ini konteksnya perusahaan ya. Lalu
Sustainability itu karena sering dikaitkan dengan tadi environmental resources ya, isu-isu biodiversity, isu-isu keberlanjutan lingkungan, maka lebih banyak berkaitan dengan isu lingkungan. Tapi isu lingkungan itu ya berkaitan dengan bagian kecil dari CSR dalam perusahaan gitu. Jadi kurang lebih secara irisannya seperti ini gitu. Nah, ini yang selama ini rasanya yang kita pahami ya. Jadi sustainability itu apa namanya suatu suatu apa konteksnya pandangannya kalau misalnya pandangannya sebagai masyarakat ya seperti ini. Jadi keberlanjutan itu menjadi sebuah tujuan kita gitu ya. Dan bagaimana perusahaan itu berkontribusi terhadap keberlanjutan ini. Tapi bagi konteksnya sudut pandang dari perusahaan bahwa yang menjadi isu penting itu ya bagaimana total operation di operasional kita di perusahaan dan sustainability itu jadi bagian isu bagi perusahaan yang harus diperhatikan. Kurang lebih bedanya seperti itu. Nanti kita bahas saat diskusi. Nah, kalau gambar ini teman-teman sudah familiar ya, bagaimana dalam konteksnya perusahaan harus memperhatikan planet, people, dan profit. Dan harapannya nanti kondisi keberlanjutan yang kita harapkan gitu ya. Ini rasanya teman-teman sudah banyak melihat ini. Nah, sebetulnya berkaitan dengan total operation tadi, apa sih yang perlu kita jaga gitu di dalam perusahaan konteksnya? Nah, yang pertama kita as a company secara total operation itu tidak melulu soal ngomongin produksi atau tidak melulu soal ngomongin masyarakat tadi yang kita bahas di awal. Tapi ternyata kita ada capital investor atau di sini dianalogikan sebagai center gitu ya, sebagai pemberi apa namanya modal kepada company. Lalu ada kompetitor yang mempressure company untuk terus berinovasi gitu ya. Jangan sampai kompetitor sudah jauh gitu ya berinovasi dan jauh melakukan manuver ataupun improve gitu ya, tapi kita masih gini-gini aja gitu ya. Itu juga perlu dimonitor gitu ya. Itu yang menjadi input kepada perusahaan. Lalu bagaimana kolaborator ini ya supplier kita gitu ya, itu juga perlu dijaga. Company misalnya tidak menjaga supplier kita, hubungan dengan supplier atau dia tidak senang misalnya, ya dia tidak supply lagi bahan baku kita, itu juga akan berpengaruh kan terhadap bisnis. Channel ini bagaimana distribusi kita punya barang produk dan jasa harus dijaga tuh channelnya atau apa namanya stakeholders di part of distributions-nya gitu. Ketika itu bermasalah, itu juga akan bermasalah terhadap customer pada akhirnya. Barang kita, jasa kita itu kurang bisa dinikmati oleh customer. Customer juga perlu kita jaga gitu kan. Tapi di luar itu semua, ini ada isu politikal, ekonomik, sosial secara makro itu juga perlu kita kita amati gitu ya. Dengan kita sudah mengalami tahun lalu ya perubahan pimpinan baru kita, presiden kita gitu ya. Banyak perubahannya. Tentu itu juga perlu kita amati ada regulasi yang berubah atau tidak gitu. Kemarin juga yang lagi hangat banget di Amerika terkait Donald Trump, dia mencabut apa namanya diri dari COP gitu ya, mencabut apa eh, penggunaan plastik kemarin menarik ya. Tidak apa namanya tidak kita kembali ke plastik dia bilang untuk sedotan kertas produksinya lebih lebih costly, lebih timely dan penggunaannya juga boros dia bilang gitu kan. Jadi itu perubahan-perubahan seperti itu, paradoks seperti itu akhirnya akan mempengaruhi bisnis prosesnya perusahaan gitu. Nah, itu perlu perlu diamati. Itu akan yang berubah. Teknologi juga sama. Kita tahu saat ini sedang ramai sekali AI. Ya kemarin ada DeepSeek. Terus infonya kemarin Indonesia juga mau buat mirip DeepSeek sendiri gitu ya. Ya mudah-mudahan berhasil. Kita doakan. Nah, itu yang akhirnya akan mempengaruhi proses bisnis gitu. Dengan adopsi teknologi, terus bagaimana juga regulator gitu ya, sosial, dinamika di masyarakat. Itu juga akhirnya akan merubah behavior dari apa namanya konsumen kita. Nah, itu perlu diamati sehingga itu akan terus membuat improve di semua aspek di total operation di perusahaan. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita
sudah mengetahui tadi terkait apa aja sih yang perlu diperhatikan. Tadi sudah disampaikan. Terus pertanyaannya bagaimana caranya kita agar dalam total operation tersebut bisa memberikan creating value ataupun bisa tetap agile ataupun bisa tetap relevan dengan perkembangan makro tadi gitu ya. Nah, ini salah satu guidance ataupun pedoman eh, yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, bagaimana CSR itu bisa menjadi pedoman bagi manajemen, bagi perusahaan, pendekatan-pendekatan CSR ini, sehingga perusahaan bisa tetap relevan dan tetap bisa eksis dan bisa tetap sustain gitu ya dalam jangka yang sangat panjang gitu ya. Jadi prinsipnya ataupun keyakinannya seperti itu. Dalam pengertian CSR itu banyak sekali ya. Di kita ada undang-undang perusahaan nomor 40 kalau tidak salah. Nah, tapi pada pagi hari ini saya ambil dari ISO 26000. Di sini sudah sangat lengkap sekali ya berkaitan dengan CSR. Di sini dijelaskan bahwa SR itu social responsibility itu adalah salah satu menjadi apa namanya dampak dari organisasi atas keputusan dan aktivitasnya gitu. Jadi kita bisa petakan tuh aktivitas dan keputusan di organisasi itu apa saja dan apa yang menjadi dampak terhadap lingkungan secara transparan dan ethical behavior, berkontribusi terhadap sustainable development atau kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan regulator ya, applicable law, lalu expectation of stakeholders, lalu bagaimana juga bisa berkontribusi terhadap norma-norma internasional atau international standar. Nah, makanya di awal apa kaitannya sih CSR dengan SDGs? Ya karena SDGs itu bagian dari norma internasional gitu. Bagaimana apa namanya SDGs menjadi misi bersama gitu ya PBB anggota negara anggota PBB untuk berkontribusi terhadap target-target SDGs gitu. Dengan cara pendekatan apa? Salah satunya CSR. Jadi SDG itu adalah sebuah target dan CSR itu sebuah pendekatan bagaimana cara mencapai target tersebut. Oke, nah berikutnya. Nah ini teman-teman juga saya yakin sudah sangat familiar lah dengan ISO 26000 ini. Bahwa kalau misalnya CSR itu teman-teman punya pandangan CSR adalah sama dengan Komdev. Nah, itu memang umum terjadi saat ini gitu. Dan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga pemahaman kita kalau CSR itu sama dengan Komdev. Makanya CSR dengan TJSL itu ya kurang lebih ya sama gitu ya. Tapi secara terminologi atau secara konsep, secara prinsip, CSR itu sebuah pendekatan holistik yang tadi saya sampaikan. Ada 7 aspek inti gitu ya, 7 inti dalam CSR yang ini menjadi pedoman manajemen untuk bisa membantu untuk bisa membuat inisiatif program yang berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan. Yang pertama berkaitan dengan organization development, organization governance. Nah, jika di perusahaan tempat saya bekerja, eh, apa namanya, poin ini itu menjadi tanggung jawabnya di Departemen Corporate Development and Management, Corporate Planning and Management Development. Jadi bukan tanggung jawab dari seorang CSR officer atau biasanya kalau di perusahaan CSR officer itu dia mengelola Komdev gitu ya. Itu satu. Terus berikutnya berkaitan dengan um, human rights. Nah, ini biasanya menjadi tanggung jawab di tim Human Capital Service atau Human Capital Services ya, HCS, Human Capital Services. Dan Human Capital Development biasanya. Bagaimana perusahaan memfasilitasi karyawannya untuk hak dia untuk berkembang secara kompetensi. Dan bagaimana dari tim apa namanya tim Human Capital Services juga bisa memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Jadi em, apa namanya dikerjakan oleh departemen tersebut gitu. Terus berikutnya berkaitan labor practice. Nah, ini berkaitan dengan keamanan, keselamatan. Nah, di kita ada security management, ada safety health environment department. Nah, itulah yang eh, apa namanya membuat inisiatif program untuk isu labor practice. Lalu di environment juga sama. Ada departemennya sendiri. Fair operating practice ini bagaimana berkaitan dengan supplier, berkaitan dengan apa namanya government gitu ya. Ini juga ada departemennya sendiri, departemen operation kalau misalnya di kami gitu ya. Lalu berikutnya consumer issue. Nah, consumer issue ini berkaitan dengan pelanggan. Ini
biasanya tanggung jawabnya ada di business development atau di sales. Nah, jadi ataupun di marketing gitu ya. Jadi rasanya ini semua pendekatan CSR ini adalah inisiatif dari keseluruhan function di organisasi. Jadi bukan hanya di CSR officer saja gitu. CSR officer itu untuk menangani community involvement and development. Nah, apabila ada perusahaan yang mature berkaitan dengan sustainability, pasti mereka punya departemen tersendiri untuk sustainability atau punya komite sendiri. Kalau di kami ada komite ESG gitu. Itu salah satu upaya kami juga dalam komitmen untuk agar ini semua bisa diimplementasikan dengan baik gitu kan. Saya sempat juga beberapa perusahaan berbincang gitu ya dengan rekan. Mereka bahkan ada sustainability departemen khusus untuk bisa mengontrol ini gitu. Nah, bagaimana seorang sustainability officer atau nanti sustainability analyst atau sustainability director itu bagaimana dia mengorkestrasi tadi ya analoginya sebagai dirigen function-function lain agar bisa memetakan isu yang berkaitan resiko bagi perusahaan dan bagaimana opportunity-nya, peluangnya untuk membuat sebuah program inisiatif untuk bisa mengantisipasi isu tersebut gitu sehingga tidak berimpact terhadap keberlanjutan bisnis. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari aktivitas itu semua akhirnya lahirlah sustainability value creation. Bagaimana sebuah perusahaan bisa melakukan improvement secara berkelanjutan, bisa memberikan value terhadap barang, produk ataupun jasanya secara berkelanjutan atas hasil tadi inovasi-inovasi yang dilakukan dengan pendekatan CSR. Dengan inovasi pendekatan CSR, akhirnya isu-isu berkaitan dengan consumer, dengan semua stakeholder itu bisa ditangani. Dan bahkan bisa improve terus dan bisa relevan dengan perkembangan tadi teknologi, ya, political law, sehingga perusahaan bisa memberikan value-nya dan mempunyai competitive advantage value sendiri, sehingga dia punya daya saing dengan kompetitornya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait value tadi kurang lebih frameworknya seperti ini nih. Jadi eh, business value itu bisa tercipta apabila kita bisa memperkecil gap antara industri atau market atau stakeholder expectations dengan organization capability. Nah, bagaimana CSR itu menjadi filter? Bagaimana dalam proses strategic thinking ini bisa menjadi filter, akhirnya bisa memberikan solusi, sehingga bisa memberikan value terhadap bisnis, lalu mendapatkan trust oleh konsumen kita dengan good reputations, ya, good image, sehingga bisa menghasilkan profitability. Kurang lebih sederhananya seperti ini. Contoh misalnya, ketika kalau di mining karena mining services ya, ketika kita mendapat project, Uh, salah satu menjadi keunggulan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan social license to operate dengan masyarakat itu lebih secara cepat, lancar, dan smooth gitu. Itu salah satu bisnis value kita. Oh, kalau bisnis dengan KPP mining itu rasanya isu-isu kondisivitas, isu-isu eksternal itu aman gitu. Karena tim CSR-nya itu bergerak cepat gitu. Preparation-nya itu lebih 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 tersistem gitu. Misalnya kita project mau running di bulan Desember, itu 6 bulan sebelum kita sudah ke lapangan, sudah memetakan, membuat eh, melakukan social mapping, mengcapture isu-isu lokal gitu ya, isu budaya, isu sosial, isu lingkungan, terus isu ketokohan dan sebagainya. Sehingga kita sudah mengantongi informasi intelijen tersebut gitu, sehingga kita bisa memberikan input kepada manajemen eh, strategi apa yang akhirnya bisa diputuskan untuk bisa menunjang terhadap operasional bisnis. Pada saat nanti ada mobilisasi alat berat gitu ya, ada mobilisasi apa namanya, ada rekrutmen SDM gitu ya. Nah, itu lebih smooth gitu. Tidak yang apa namanya tiba-tiba ada apa namanya eh, penjagalan gitu ya karena apa namanya masyarakat tidak tahu tiba-tiba ada perusahaan yang bekerja di situ belum ada izin tiba-tiba apa namanya pekerja yang dari Jawa semua gitu ya atau mungkin dari Cina datang gitu ya. Ya akhirnya banyaklah konflik-konflik di lapangan gitu ya.
Bahkan dari tim CSR juga kita sudah biasanya kita juga sambil memetakan ini customer behavior. Customer behavior kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, sehingga gap itu akan diolah gitu ya. CSR akan menjadi filter, memberikan input kepada manajemen, lalu diolah oleh manajemen gitu ya. Sehingga itu menjadi sebuah keputusan dan akhirnya menjadi value kita gitu ya. Dan akhirnya itu bisa melahirkan trust dan bisa memberikan reputasi baik kepada kita. Ya tentu akhirnya kita bisa beroperasi, lalu kita bisa juga memberikan profitability ya kepada perusahaan. Kurang lebih contohnya seperti itu. Banyak contoh-contoh lainnya nanti kita akan diskusi banyak. Oke. Nah, rasanya itu Pak Dadan dan rekan-rekan semua untuk menjadi bahan pancingan kita untuk diskusi pagi hari ini. Silahkan saya kembalikan ke Pak Dadan. Oke. Terima kasih Pak Bangkit. Alhamdulillah. Oke, baik. Buat yang ingin bertanya, ya tadi banyak sekali saya dapatkan insight ya di era sustainability ini. Kenapa sebut era? Karena bagaimanapun juga sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah ke ESG era atau ke apa namanya sustainability. Jadi sesuatu yang bukan sebagai jargon, tapi sudah menjadi bagian daripada bisnis. Oke, baik dari di ini sudah ada Pak Edi Suwarno ya. Pak Edi Suwarno udah raise hand. Boleh Pak langsung Pak di unmute dan Pak Soni Skandar setelah itu ya. Silakan. Iya, Bapak, gimana Pak? terima kasih Pak. Ya, sudah jelas terdengar ya Pak. Alhamdulillah jelas Pak. Oh iya, makasih tadi materinya oleh Mas Bangkit ya. Boleh Yang disebutkan Pak dari mana Pak? Maaf, saya dari Rumah Sakit Otak Nasional Pak, Rumah Sakit Jakarta Pak ya. Jakarta Oke, Pak, Jakarta Timur. ya. Silakan Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan kan kesannya ini kan CSR adalah sebetulnya kalau mau kita bilang mungkin kita discuss ya. Setahu saya ini bagian dari marketing lah ya. Bagaimana value perusahaan bisa kita munculkan pada saat kita justru value-nya kita tingkatkan dengan CSR sih sebetulnya kalau pendapat saya. Ya. Terus terkait dengan kejadian sekarang justru di instansi pemerintah yang lagi booming itu kaitan dengan masalah CSR yang diserahkan ke dari pemerintah justru diserahkan ke pihak swasta yang diselewengkan. Kita tahu BI itu Hmm. bagaimana jadi isu yang Ya. agak mengagetkan lah istilahnya. Awalnya baik, tapi bagaimana regulasi yang jadi problem ini kita regulasinya nih Mas. Ya. Dari pemerintah ke swasta, tapi ternyata malah diselewengkan yang sebetulnya harusnya bolanya bisa lebih bagus tuh. Kita Hmm. tahu kan BI ya, regulasinya juga udah sangat strict. Nah, yang kita khawatirkan justru malah jadi apa ya? Presiden buruk lah ke depannya kalau regulasinya sendiri dilanggar dan kita tahu kan BI seperti apa kuatnya tata kelolanya. Ya. Itu kan akan jadi apa ya? Bagi yang menerima juga kan harus lebih hati-hati kan Hmm. gitu. Jadi istilahnya niat baik tapi pada saat pelaksanaannya tidak prudent, repot itu. Nah, itu Hmm. bagaimana menyikapi Mas? Karena kan itu niat awalnya baik tapi tidak disampaikan dengan kehati-hatian, akuntabilitasnya bagaimana? Itu justru jadi malah memperburuk citra BI sebagai pengawas Ya. perbankan. Kalau pucuknya seperti itu, bagaimana dia bisa membuat pengawasan ke bank kalau dia dari dia sendiri tidak bisa meyakinkan bahwa tata kelolanya jauh lebih baik. Itu pertanyaan saya Oke. yang pertama. Yang Oke. kedua, kita kan di sini tahu bagaimana eh, tidak semua perusahaan itu sebetulnya kita bicara lebih jujur lah. Jangan mengemas segala sesuatunya itu dengan kata-kata tanda kutip CSR yang ternyata marketing. Nah itu bagaimana ke depannya itu Mas? Karena karena kita tahu bagaimana perkembangan pendapat dari masyarakat terkait CSR itu jadi melemah. Baik. Seolah-olah bahwa Baik. marketing itu dibungkus dengan kata-kata yang bantuan gitu. Padahal itu Ya. sebetulnya bagian dari perusahaan
apa ya, menaikkan nilainya. Itu aja sih Mas, makasih. Oke, Oke, terima kasih Mas. banyak. Pak Bangkit mau dilanjutkan atau dijawab dulu? Dijawab dulu ya, biar Silakan. Ya, ya, ya. tidak lupa. Terima kasih banyak Pak Edi Soro, bagus sekali pertanyaannya dan ya memang ini juga yang apa ya menjadi isu yang saya juga sering melihat di media gitu ya. Ah ini mah pencitraan doang gitu ya. Ah ini mah kiss and run doang gitu ya. Eh, yang pertama berkaitan dengan CSR marketing tadi. Jadi ketika membuat program CSR itu ternyata ada klasifikasinya, ada kategorinya. Pertama ada filantropi dan charity. Lalu berikutnya community relations. Lalu berikutnya community development, community enterprise gitu ya. Yang saya pelajari seperti itu. Nah, di filantropi dan di charity, perusahaan intinya dengan niat baiknya dia membuat program charity atau filantropi misalnya kesehatan gratis atau misalnya operasi katarak mata gratis misalnya ya. Pokoknya yang gratis-gratis lah. Tapi tidak ada kaitannya dengan bisnis dan tidak ada juga kaitannya dengan marketing. Jadi memang ingin berbuat baik aja gitu. Dan misalnya santunan anak yatim piatu gitu ya. Nah, itu sih sah-sah saja karena eh, perusahaan juga tidak mengharapkan apapun. Intinya ingin secara kebijakan manajemen ya kita ingin berbuat baik saja gitu ya. Nah, itu kita juga tidak bisa mempersalahkan atau mempermasalahkan itu karena ya orang udah berbuat baik kok, kita malah dinyinyirin gitu ya, biarkan saja gitu ya. Yang penting ya mohon doanya aja semoga memang niat baik tersebut menjadi keberkahan buat semua. Terus yang kedua ada community relations. Nah, community relation ini rasanya tadi berkaitan dengan marketing juga. Bagaimana community ini yang dimaksud adalah komunitas yang ketika di-maintain itu akan berimpact terhadap kinerja perusahaan. Contoh tadi misalnya kalau perusahaannya di bidang apa namanya FMCG ya atau di bidang kosmetik misalnya atau di bidang barang lah yang memang sampai ke konsumen gitu ya. Nah, di sana ada populasi konsumen yang harus di-maintain. Nah, bagaimana nih program community relation ini bisa menjadi salah satu cara untuk manajemen dalam berbuat baik tapi ada impactnya ke marketing. Nah, itu rasanya sah-sah saja ketika memang itu strategi perusahaan dan akhirnya menunjang ke kinerja perusahaan untuk memperlancar kondusivitas. Contoh misalnya kalau sering lihat di iklan kan apa namanya cuci tangan apa edukasi cuci tangan di sekolah tuh ya. Terus apa namanya kalau di apa kalau di mining kita ada di tahap fase open project, fase project sama fase closing project. Nah, karena kita kontraktor fase open project, tujuan dari tujuan dari program CSR bagaimana penunjang kelancaran operasional di awal-awal open project gitu. Outputnya adalah social license to operate. Sehingga program Comrel, program Community Relation itu sangat kita utamakan dibanding program Komdev tadi. Misalnya proposal-proposal yang datangnya dari tadi tokoh yang berpengaruh, kita pasti akan akomodir dari misalnya tokoh adat, tokoh agama di sekitar. Tapi tidak ada impact terhadap operasional secara revenue atau secara apa ya, secara teknis operasional gitu. Tapi eh, itu justru apa akan berkontribusi terhadap aspek support operasional gitu. Jadi itu dilakukan tuh Pak. Mungkin tidak bukan marketing, tapi itu kurang lebih sama tujuannya dengan marketing tadi. Akhirnya kita dapat dukungan dari masyarakat agar beroperasi di situ. Nah, yang marketing tadi juga sama, akhirnya dapat dukungan dari konsumen agar produknya bisa tetap dikonsumsi gitu. Dan bahkan kalau di marketing kan ada awareness, ada interest, desire gitu ya, sama ada merekomendasikan. Nah, harapannya dengan program community relation ini ada hubungan emosional, ada engagement dengan populasinya, dengan konsumen, dan akhirnya marketnya bisa berkembang sehingga apa namanya market share pun bisa meningkat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk marketing di bidang CSR tadi ya kategori community relation itu sah-sah saja. Ya selama tadi ya memang secara strategiknya memang impact tuh kinerja operasional. Terus berikutnya berkaitan dengan
apa namanya tadi Bank BI ya, Bank BI. Si good apa governance-nya tata kelolanya sudah luar biasa pasti ya, apalagi lingkaran satu pemerintah gitu Pak ya. Dan saya juga sering sih kalau misalnya ke benchmark gitu ya Pak, benchmark ke lapangan, salah satunya di Ngelanggeran di Jogja, itu ada kampung wisata gitu ya di Ngelanggeran itu semua disupport oleh BI, logo-logonya BI. Bahkan di lingkaran satu kita juga di Kalimantan, UMKM kita juga disupport juga oleh BI gitu. Jadi di kemasan itu banyak oleh BI. Nah, apabila terdapat tadi ya, terdapat temuan atau misalnya terdapat hal yang menjadi deviasi, oh harusnya ini lebih optimal nih program CSR-nya. Nah, itulah fungsi tadi, fungsi leader. Jadi memang organisasi yang apa yang mature itu dia punya apa ya, punya paradigma sustainability leadership atau punya punya kompetensi di top manajemennya itu istilahnya tuh sustainability leadership. Nah, jadi bagaimana apa namanya ya pengawasan program itu harus langsung di levelnya level-level top manajemen direksi atau bahkan mungkin presidir gitu. Jadi untuk karena isu ini sangat penting, nah tinggal dilihat apakah BI sudah menjalankan itu ataupun apakah BI ada komite tersebut dan dipimpin oleh top manajemen. Apabila masih di ranah middle, nah rasanya sih itu tadi Pak, eh, pengawasannya belum optimal gitu. Kalau misalnya jadi terkait penyelewengan dana dan sebagainya, itu rasanya oknum ya Pak. Memang bukan hanya BI, mungkin banyak juga perusahaan lain yang memanfaatkan akhirnya masyarakat menjadi objek untuk untuk oknum tersebut bisa memperkaya diri atau bisa mendapat pundi-pundi dari program CSR. Artinya jualan proposal ya Pak. Dia sudah menguasai apa namanya populasi, sudah menguasai masyarakat, sudah tahu hasil social mapping kebutuhannya apa, lalu dia sampaikan kepada manajemen proposalnya seperti ini, ketika implementasinya tidak sedemikian. Itu ya praktik tersebut ya memang masih ada ya oknum lah. Kemarin itu saya bukan hanya BI ya, Telkomsel juga konsepnya seperti itu yang di Bandung ya Pak kalau nggak salah. Di Bandung kan dana CSR-nya dikelola oleh pemerintah. Nah, dalam implementasinya juga saya kurang tahu apakah optimal atau enggak. Tapi rasanya kembali itu satu hal yang di luar kendali kendali kita sebagai praktisi sustainability. Nah, tugas kita adalah ya bagaimana bisa mempertemukan antara bottom needs dengan apa top management expectation gitu. Bagaimanapun kita berdiri di dua kaki antara eh, masyarakat dan kita juga digaji di perusahaan gitu ya. Nah, bagaimana bisa mempertemukan bottom needs sama top expectation itu sehingga program tersebut akhirnya bisa memenuhi kebutuhan di bottom gitu ataupun di populasi sasaran kita dan bisa mengakomodir ekspektasi dari eh, stakeholders kita ya top management dalam arti ini perusahaan. Itu Pak Edi Suwarno menurut sepengalaman empiris saya semoga bisa menjawab. Oke, cukup lengkap ya, Pak Bangkit. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Pak Sony dulu sebelum ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pak Sony boleh di Ya, open open kamera Pak? kebetulan saya pakai PC, Pak. Selamat Oh, pagi. siap siap. Jadi Da- ngikutnya dari PC kantor ini. Mohon maaf. Oke. Dari mana Pak? Bapak? Ya, selamat pagi. Saya Sony Iskandar dari PT DI Bandung. PTDI di Dirgantara. Iya, baik. Oke, baik baik. Eh, Silakan Terima Pak. kasih nih kesempatannya Pak Edi. Selamat pagi Mas Bangkit. Mohon izin Pagi Pak bertanya. Sony. Dan sebelumnya terima kasih tadi materinya. Pengantar ya tadi ya, karena sifatnya pengantar. Jadi saya ingin tahu antara kan kita ini tahu ada SDG ya, Sustainable Development Hmm, apa? Kemudian dikaitkan dengan adanya apa eh, COP yang yang mempromosikan mengenai sustainability untuk keberlanjutan ya. Nah, kita tahu bahwa dalam hal ini khususnya apa LSM atau NGO ini kaitannya seperti apa dalam hal hasil dari COP kemarin? Bagaimana
NGO itu ditempatkan dalam hal perspektif saat ini yang kita tahu bahwa waktu tsunami atau bencana-bencana NGO itu jadi tumpuan ke depan. Nah, bagaimana NGO dengan katakan corporate ini terelaborasi dalam kondisi yang di era tahun 2025 ini? Seperti apa sih yang bisa kita pahami dengan perubahan dinamika yang terjadi? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Sony. Saya make sure lagi, maksudnya bagaimana peran NGO ya Pak? Peran NGO kolaborasinya dengan perusahaan untuk turut berkolaborasi isu-isu sustainability atau SDGs tersebut gitu ya Pak ya? Ya, ya kurang lebih begitu, Mas Manggit. Ya, ya. NGO pada 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 tahun ini ataupun dari tahun-tahun sebelumnya rasanya dan ke depan gitu ya, tetap menjadi sebuah mitra strategis di mana itu menjadi pilihan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan program yang ingin dijalankan. Jadi selama ini juga kami bekerja sama juga dengan NGO gitu ya. Contoh misalnya eh, KLHK dia ada program Proklim ya, Kampung Iklim gitu ya. Di perusahaan itu mungkin bisa dicek di perusahaan manapun, saya yakin PIC untuk CSR atau Komdev itu pasti terbatas. Namun isu sustainability itu kan sangat banyak. Tentu inisiatif programnya tuntutannya juga pasti akan sangat banyak. Rasanya sangat akan kesulitan apabila kita tidak bermitra. Jadi NGO itu adalah salah satu way out gitu ya bagi perusahaan, cara terbaik bagi perusahaan untuk kita bisa bermitra sehingga isu-isu tersebut bisa kita tangani bersama. Tentu NGO yang kita pilih, yang kita apa, kita mitra juga spesifik yang memang mereka juga bergerak di isu yang sama. Contoh misalnya tadi yang Proklim ya kita ada tuh beberapa NGO apa di Jakarta yang kita kolaborasikan sehingga dia menjadi tenaga pendamping di lapangan, dia juga yang menjadi update isu di lapangan, dan juga dia juga yang menjadi apa namanya government relation ya menghubungkan antara kami dengan pemerintah sehingga targetnya pemerintah tadi terkait program tersebut kebijakannya bisa terpenuhi atau bisa tercapai terus perusahaan juga bisa mendapatkan recognition atau mendapatkan pengakuan bahwa berkontribusi terhadap program pemerintah sehingga hubungan pemerintah itu baik dan NGO juga misinya terpenuhi gitu makanya kenapa tadi eh, di pengertian ISO 26000 itu tidak disebutkan perusahaan gitu ya, tapi social responsibility is responsibility of organization dari sebuah organisasi gitu. Nah, organisasi di sini kan pengertian yang saya baca ada ya dua orang atau lebih yang punya tujuan yang sama gitu ya. Jadi universitas gitu ya, itu juga sebuah organisasi yang rasanya harus ada program social responsibility-nya. Mereka ada aktivitas mengajar, bahkan mahasiswanya dari berbagai daerah bertempat tinggal berdomisili di kampus tersebut, berkonsumsi atau apa, melakukan aktivitas hidup di daerah kampus tersebut, tentu akan berdampak terhadap lingkungan, baik secara waste, ya, secara behavior. Nah, tentu bagaimana tanggung jawab sebagai apa kampus gitu ya untuk bisa memastikan bahwa mahasiswanya punya eco-friendly behavior gitu. Nah, sama NGO juga punya misi tersendiri gitu ya. Nah, bagaimana dan sebuah organisasi. Nah, social responsibility-nya bagaimana NGO tersebut mampu mewujudkan misi-misinya, misi visinya gitu ya. Kan banyak yang kita kenal ya NGO-NGO ya. Eh, Dulu saya di Korindo pernah berhubungan dengan Greenpeace gitu. Dia punya misinya tersendiri ya. Terus ada Walhi dan sebagainya gitu ya yang kita tahu. Terus ada apa Save for the Children gitu ya, banyak lah. Nah, tentu mereka punya misinya. Nah, tinggal bagaimana perusahaan bermitra strategis dengan NGO yang memiliki isu yang sama gitu, yang ingin kita tangani bersama. Di ASA sendiri itu ada banyak yayasannya atau NGO-nya ya. Ada Dharma Bakti Asra itu berkaitan dengan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia ada Michael Daruslim itu berkaitan dengan peningkatan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi ketika kami punya isu pendidikan ya kita bermitra lah dengan NGO gitu. Nah tentu itu semua tadi
karena karena tadi di CSR itu perlu memperhatikan standar atau norma internasional. Jadi apa nih yang sebetulnya menjadi apa target dari segi global gitu ya? Ya SDGs itu salah satunya gitu. Makanya ketika mendesain program, ketika mendesain program tadi ketika sudah mapping di bottom social mapping ya, lalu bagaimana mapping di internal secara capability perusahaan, lalu resiko perusahaan, lalu mapping juga dari shareholder ataupun top management expectation. Satu lagi ditambahkan tuh, ada nggak kaitannya dengan tadi secara global movement gitu ya. Ketika membuat desain program itu dan ketika dijalankan dan ketika achieve ya semua target itu bisa terpenuhi gitu. Ibaratnya sekali dayung 20 terlewati. Sehingga akhirnya organisasi tersebut mempunyai value gitu ya. Program CSR akan memiliki value kalau misalnya programnya sifatnya kolaboratif dan impact-nya bisa memenuhi target multi stakeholders gitu. Jadi apa namanya eh, dapat bisa memuaskan gitu ya atau menyenangkan multi stakeholder, bukan hanya perusahaan saja yang mendapatkan benefit. Rasanya itu, Pak Sony, apabila belum terjawab, silakan bisa ditanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bangkit. Nanti mungkin yang masih mau di komen silakan dituliskan di chat kalau misalnya ada lagi feedback ya. Keren-keren pertanyaannya Pak Bangkit. Nanti Ya, keren banget. eh, kami kasih kesempatan lagi untuk yang bertanya dan nanti juga akan ada Pak Bangkit nanti milih salah satu pertanyaan yang paling keren. Nanti kita akan dapatkan satu apa door prize lah dari kita kalau Oh pertanyaan. ya, sih. Oke, selanjutnya Ibu Silvi Wijayanti. Ibu Silvi ini di kolom chat beliau bertanya tentang ESG risk rating ya. Jadi apakah ESG rating ini baik yang dari IDX maupun global itu perusahaan yang meminta di rating atau diperbolehkan pihak-pihak tertentu yang apa namanya untuk merating ya. Itu nomor satu. Nomor Hmm. duanya, menurut pengalaman Pak Bangki sendiri, aspek-aspek apa saja ada dari pihak rating memberikan feedback. Apakah mereka membuatkan satu feedback agar perusahaan melakukan perbaikan ini dan itu disesuaikan dengan target. Ya, ada tiga ya. Jadi pertama adalah apakah rating itu di uh, oleh pihak tertentu atau kita bisa voluntary ya. Yang kedua apakah ada feedback dari mereka. Dan ketiga untuk masalah CSR, apabila dari CSR ini bisa memberikan feedback ke ekonomi, tapi bukan dari sisi investor, tapi memudahkan penyediaan bahan baku dan lain-lain. Oh, ini mungkin seperti konsep share value ya. Jadi CSR dia Hmm. bisa menjadi bagian daripada apa untuk suplai bahan baku dan sebagainya. Mungkin itu dulu Pak Bakit dari Ibu Silvi. Bu Silvi boleh dituliskan dari mana asalnya supaya kita bisa berkenalan. Halo Ibu Silvi, selamat pagi. Pak Dadan, izin saya jawab dua pertanyaan dulu, nanti yang terakhir boleh diulang ya. Oke, baik-baik. Oke, Siap. Oke Bu Silvi, pertanyaan yang pertama, apakah rating itu bisa dilakukan voluntary atau misalnya harus pakai lembaga tertentu? Terus yang kedua, tadi apa namanya? Hmm, bagaimana agar bisa mendapatkan feedback dari yang penyedia rating gitu ya. Nah, ini pengalaman menarik juga. Jadi UT ya, UT tahun dua United Tractors tahun 2019 atau 2020 gitu ya. Dia tidak melakukan rating. Tapi rating itu tiba-tiba muncul dan ada gitu ya. Ada kaget kan manajemen. Nih kok ada nih, kok di rating? Siapa yang ngerating gitu? Siapa nih yang ngerating? Kok tiba-tiba muncul? Nah, ternyata correct me if I'm wrong ya. Ternyata isunya itu lembaga rating, dia merating inisiatif secara mandiri gitu. Dia kayak, ah aku mau ngerating UT nih gitu ya. Dia ngerating, terus memberikan hasil. Terus dia langsung kayak apa ya, ya menjalin hubungan dengan tim UT dan tim tim UT pun akhirnya akhirnya berinteraksi ya,
ini kok udah rating ini gimana prosesnya kok tiba-tiba ada muncul. Terus kata si lembaga ratingnya, oh kalau misalnya perusahaan bapak atau perusahaan ibu ingin apa tidak terima dengan hasil rating tersebut, silakan buktikan dengan dokumen-dokumen yang memang bisa menurunkan rating tersebut. Nah, ini kaitannya tadi ya dengan materiality issue, lalu si rating itu sudah menganalisis dan misalnya di high, dan ketika cek dokumennya ya berdasarkan dari website ya, dokumen dari website, dari informasi yang tersebar gitu ya, hasilnya itu di high gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu tidak terima atau bapak tidak terima, silakan lengkapi dokumennya. Nanti kita analisa lagi. Nah, itu yang pernah terjadi pengalaman nih, Bu. Nah, apakah bisa voluntary? Ya, nah yang namanya rating, awarding gitu ya, recognitions itu perlu ada lembaga yang kredibel gitu. Beda kan misalnya yang ngasih penghargaan ke perusahaannya Pak RW atau Pak Camat dengan yang ngasih yang ngasih penghargaannya Menteri Lingkungan Hidup misalnya. Kan beda, walaupun sama nih programnya, tapi kan beda secara kredibilitas ataupun pengakuannya di publik. Makanya kenapa kalau untuk rating ya memang cari penyedia ataupun apa namanya ya lembaga rating yang memang kredibel gitu. Contoh deh kayak pemilu deh kemarin kan banyak survei tuh ada dari lembaga CSI inilah itulah. Bayangkan kalau lembaga itu tidak kredibel, apakah publik juga akan ataupun government juga akan memperhatikan? Rasanya tidak gitu kan? Apaan sih nih apa namanya orang-orangnya nggak jelas misalnya kayak gitu. Jadi kalau untuk rating ya cari yang memang kredibel. Kalaupun secara voluntary itu silahkan saja. Tapi sifatnya self assessment atau kayak ya udah ini sebagai tolak ukur kita menurut hasil self assessment kita itu segini gitu. Tapi untuk yang resminya ya silakan ke lembaga rating gitu. Ya bagaimanapun itu menjadi investasi perusahaan ya untuk memperbaiki citra ataupun reputasi. Terus berikutnya Pak Dadan, Ya. tadi Berikutnya yang untuk yang ekonomik. ya apakah dari sisi konsultan biasanya memberikan masukan untuk perbaikan nggak itu kalau misalnya kita menunjuk Oh ya, oh ya, konsultan? pasti 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 ketika kita sudah bermitra ya, yang namanya juga bermitra, pasti mereka akan kasih recommendation. Saya ketika coba menganalisis sustainability report, nah kemarin tuh punya Pertamina kalau nggak salah, oh sorry punya PTBA, dan di tugas saya itu ya di akhir ada recommendation gitu, apa saja yang disclosure apa saja yang harusnya ada atau yang harusnya tidak ada gitu gitulah. Apa yang menjadi rekomendasi kami sehingga laporan keberlanjutan itu lebih apa ya lebih lebih ya sesuai dengan isu perusahaan tersebut dan bisa mengakomodir isu tersebut dan bisa terdisclosure gitu. Misalnya ada isu, wah ini kayaknya isu ini tidak masuk ke dalam materiality index issue gitu yang signifikan, nggak perlu deh disampaikan gitu. Bahkan yang harusnya disampaikan malah tidak disampaikan. Nah itu kasih rekomendasi kita. Nah, apabila ibu bermitra, rasanya harusnya mereka kasih rekomendasi. Misalnya, kan itu tinggal komunikasi saja ya. Misalnya, ini kita sekarang di high nih, gimana ya caranya kalau mau medium gitu? Atau kita mau ke low gitu kan? Aspek apa aja gitu kan? Itu sih rasanya itu bisa didiskusikan dan bisa minta rekomendasi. Gitu Pak Dadan, Ya, yang jawaban ketiga dari menarik saya. juga nih Pak Bangkit. Jadi apakah kegiatan CSR itu seperti memudahkan bukan hanya dari investornya tapi misalnya memudahkan untuk penyediaan bahan baku itu masuk dalam sustainability finance nih. Jadi pertanyaan tentang sustainability finance itu bisa nggak dimasukkan CSR itu ke arah sana? Maksudnya apakah bisa supplier itu Ya, dari dia saya bacakan lengkap ya. nah Jadi coba terkait CSR, ini apabila dari takutnya CSR dia. perusahaan itu bisa memberikan feedback ke ekonomi, tapi bukan dari si investor, seperti memudahkan penyediaan bahan baku atau lainnya. Apakah ini bisa termasuk ke arah keuangan berkelanjutan? Terima kasih. Oh, oke. Itu rasanya masuk ke apa ya? Masuk ke aspek sirkular ekonomik ya, kalau nggak salah. Ya, itu bisa saja sih, Bu. Jadi kalau ngomongin sustainability finance, itu kan ada frameworknya sendiri tuh. SASB kalau nggak salah. Itu udah ngomongin accounting.
Nah, di aspek-aspek itu tuh ada tuh yang memang berkaitan dengan aspek tadi CSR ataupun aspek community development, aspek circular economy itu ada rasanya. Jadi, apakah bisa untuk masuk ke sustainability finance? Jawabannya bisa, tergantung framework yang dipakai. Karena kan sebetulnya kan banyak sekali ya framework di yang tersebar ya. Memang itu kerja negara maju ya, Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah selesai dengan negaranya, terus mereka akhirnya berinovasi, bikin framework, bikin standar gitu ya, dan kita dipaksa untuk mengikuti framework tersebut gitu ya. Tapi rasanya itu bukan hal yang negatif, tapi hal yang positif berkaitan dengan tadi perusahaan tersebut sebetulnya secara stakeholder pressure atau kebutuhan stakeholder itu butuh nggak sih gitu. Mengikuti misalnya GRI atau mengikuti CSRD atau IFRS atau SASB itu banyak banget frameworknya. Nah, kira-kira kita bisa petakan nih untuk di bank itu pakai apa frameworknya. Udah kita ikuti itu aja gitu. Contoh di perusahaan saya nih, karena mining services dan non TBK, ya kita tidak pakai framework apapun gitu, tapi kita support ke holding company yang memang secara stakeholder membutuhkan itu gitu. Kalau nggak salah di holding kita pakai IFRS sekarang, ya kita tinggal pelajari elemen-elemennya apa saja, aspeknya apa saja, nah itu yang kita penuhi gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ini masalah Oke. framework yang kita pilih ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu. Ya. Ya, Kemudian dari Bu Asyera, makin lama makin ih ini menarik nih, ya. makin banyak menarik. Setuju. Ada Kalaupun, perusahaan, ya, gimana, Mas Wid? ya kalaupun dari teman-teman yang rasanya di sini banyak juga expert ya, yang udah pengalaman, silakan aja kalau mau sharing. Oh ya, boleh, boleh. Ya, Kalau ya, ada kalau seru ada nih. misalnya ada tambahan, ada punya Silakan aja, knowledge, pengalaman sendiri gitu ya, ya, sedikit betul. sendiri. Karena ini kita sama-sama ini ya, sama-sama belajar, sama-sama kita berkembang. Ya, Ya, terima kasih Pak thank you Teguh. Mas Bangkit. Ini Bu Asyera tanya nih, kalau misalnya kan biasanya CSR itu menyisihkan dari sebagian laba, Hmm, tapi dia menarik. nggak laba gitu, tapi pengen bikin CSR itu bagaimana strateginya? Kemudian yang kedua, ini masalah pelaporan. Biasanya dituntut CSR itu untuk menghitung ROI ya, mungkin seperti berarti SROI ya, Hmm, mungkin sosial ROI ya, yang dilaksanakan kontribusinya. Bagaimana strategi dilakukan di tempat Bapak seperti itu? Nah, oke, oke. Masalah tadi laba ya, laba sama ingin CSR nih. Maksudnya konteksnya nih Komdev ya. Tadi ya, kan kita sudah sama-sama eh, belajar kalau CSR itu ya keseluruhan function gitu ya. Kalau jawaban tapi ingin ber-CSR, justru kalau ingin laba ya harus ber-CSR. Dari setiap functionnya itu harus membuat suatu creating value agar bagaimana nih bisa improve dan bisa profit gitu ya tadi ya. Tapi saya paham yang dimaksud adalah kita ingin Komdev gitu maksudnya Ibu ya. Kita ingin Komdev mungkin ya. ya kalau boleh di be- perusahaan itu tidak laba gitu, tapi pingin pingin melakukan CSR. Nah, nih, Maksudnya ingin 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 ada program Komdev lagi-lagi gitu ya. lagi rugi tapi pingin komdev gitu, gimana Oh, tuh? Ada lagi rugi pengen Komdev gitu ya. hmm. Nah, tadi kan ada kategorinya tuh ada eh, community, ada filantropi, community relations, community development gitu ya. Ya tinggal gini, CSR itu bukan suatu kewajiban, tapi sebuah inisiatif. Jadi beyond responsible gitu. Beyond responsible. Makanya kenapa akan lebih efektif atau optimal itu ketika kebijakan itu top down gitu, turun gitu, apa namanya dari atas. Nah, kalau misalnya posisi kita di level officer misalnya atau di level manager gitu ya, butuh butuh approval dari manajemen, ya silakan tinggal influence aja ke manajemen kalau memang dengan melakukan ini Pak kita akan mendapatkan keuntungan apa gitu, keberkahan atau apa. Kan banyak tuh, apakah kita maksudnya tuh programnya tuh di level filantropi, di film di level community relation, donasi itu silakan aja. Kalau misalnya sudah ada keinginan, ya kan, tinggal bagaimana menumbuhkan kesadaran saja di organisasi gitu, gitu sih. Em, Masalah budget gitu. Kalau CSR kayaknya nggak harus nunggu laba dulu gitu ya. Kalau memang itu dirasa, apalagi impact to operasional gitu ya, dirasa penting, ya kenapa enggak dilakukan gitu.
Gitu sih, Bu. Mungkin rasanya terjawab ya. Intinya ini Ya, satu lagi. itu mm, sebuah Satu inisiatif. lagi yang SROI. SROI itu Esroy, nah bagaimana ya di tempat saya gitu strategi. ya. Ya dulu sempat ada isu harus Esroy ya. Bagaimana Esroy ini intinya tanggung jawab kita di fungsi CSR. Kan kita tuh sangat pintar sekali ya dalam mengalokasikan dana gitu ya. Kalau tim produksi itu bagaimana mereka sangat pintar sekali efisiensi dan bisa mendapatkan laba gitu ya. Tapi di CSR itu ya bagaimana harus balance gitu ya. Nah, itu semua harus karena dana atau budgetnya itu dari organisasi atau dari perusahaan, maka perlu dipertanggungjawabkan. Maka dengan cara apa? Nah, banyak frameworknya. Ada SROI, ada Community Satisfaction Index. Nah, kalau di kami kemarin sempat pakai SROI, tapi kalau SROI itu dia harus yang optimal itu programnya sudah berjalan 2 tahun. Jadi standarnya 2 tahun. Jadi kita tidak selalu pakai SROI, tapi kita balance apa namanya combine aja. Ada kita pakai Community Satisfaction Index. Nah, itu bagaimana program kita itu terukur dan ada impact-nya bahwa community di sekitar itu puas gitu dengan hadirnya perusahaan di tengah-tengah mereka gitu. Nah, itu bisa kita pertanggungjawabkan, kita present ke manajemen dan itu menjadi apa ya, akuntabilitas kita sebagai tim CSR kepada organisasi. Itu kalau di kami, Bu. Oke. Terima kasih menjelaskan Nah, jawab. Masih ada dua pertanyaan lagi nih. Pak Saiful dari Palembang. Ya, Bapak dari Palembang saat ini banyak melakukan charity, misalnya operasi bibir sumbing, renovasi hmm, sekolah, guru, wah, Masya Allah, Panda Jompo, Kaca Sungai, hmm. dan sebagainya. Apakah kegiatan tersebut termasuk CSR atau apa ya? Tadi saya Oh, sebutkan ya, udah ya, jelas lagi. ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Itu masuk CSR tadi filantropi ya, filantropi atau mungkin community relations. Jadi itu sebuah apa ya, sebuah kontribusi baik gitu ya. Apa namanya? Rasanya bisa dilanjutkan dan tidak usah berpikir itu CSR atau bukan gitu. Itu tidak banyak perusahaan yang punya inisiatif seperti itu gitu ya. Bahkan ya ada perusahaan yang harus dicolek-colek dulu, harus didemo dulu, baru melakukan kontribusi sosial. Tapi apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat baik. Apakah itu CSR? Ya tadi masuknya ke kategori filantropi, charity. Apabila ada kaitannya tadi dengan marketing, berkaitannya tadi dengan social license to operate, itu berarti masuk ke community relation. Contoh di kami misalnya nih, ketika masuk ke desa, misalnya tiba-tiba ada banjir, jembatannya rubuh misalnya ya, ya kita bantu perbaiki secara infrastruktur. Apakah itu masuk CSR ya? Termasuk ya, masuk ke dalam community relations gitu ya. Bagaimana ketika kita membantu memperbaiki jembatannya, akhirnya kan persepsi perusahaan sebagai penduduk lokal di sana itu baik gitu kan. Kalau ada permasalahan, ada isu-isu tenaga kerja, ada isu-isu kondusivitas, itu kita bisa disupport. CSR yang bisa salah satu indikator baik itu ketika perusahaan itu mau pergi atau perusahaan itu berkonflik dengan satu kelompok masyarakat, ada kelompok masyarakat lain yang membela gitu. Nah, itu salah satu indikator. Oh, berarti kerja nih orang CSR-nya gitu. Gitu sih. Iya, Ya, terima kasih. kurang lebih seperti itu. Kemudian ada dua pertanyaan lagi ya. Eh, ini waktu juga ya. Pak Saiful, Pak Saiful sudah ya. Pak Wahyu nih, Pak Wahyu minta contoh kasus program seperti apa bagi pelaksana TJSL dan CSR yang dinilai sebagai program yang terpuji sebagai contoh Hmm. penerapan efisiensi yang efektif dan berdampak positif. Jadi programnya itu kan banyak tuh Mm-mm. apa saja gitu. Tapi yang efektif itu seperti apa sih yang berdampak positif gitu. Oh, oke. Keywordnya terpuji ya. Nah, ini dipuji oleh siapa? Pertanyaan itu. Dipuji oleh siapa? Atau mungkin mungkin boleh boleh Pak Wahyu kalau ini boleh unmute Bapak apakah punya ini punya backgroundnya Terpuji. apa? Pak Wahyu boleh? Ya, Jadi intinya mah begini, Halo, Pak perkembangan Wahyu. ke depan ini kan banyak yang akan memulai CSR atau Ya. JSL. Tapi kan semua orang juga masih berpikir ini CSR, CSR, sehingga cara pandang atau persepsi mereka tentang CSR sendiri Hmm, kan belum tentu sama gitu. betul. Sehingga
gini loh yang sebenarnya TJSL yang apik benar. Oh begitu. Nah sehingga semua nanti akan mulai punya pemahaman sama ke depan tuh begini yang disebut TJSL. Hmm, Sehingga mereka akan melihat ini loh TJSL yang ya kalau bahasa saya mah teruji dan terpuji begitu. Jadi teruji, teruji terpuji. dalam pelaksanaannya benar, terus kemudian semua ngakui kalau disebut ini win-win solution ya win-win solution dalam artian sebenarnya. Jadi berdampak begitu Ya. untuk semua dan benar-benar ini loh yang dimaksud dengan TJSL sehingga kita Hmm, clear and clean memang demikian yang namanya TJSL itu punya kesepahaman yang sama. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Menarik, terpuji, terdampak. Nah, terpuji, berdampak gitu ya. Dan teruji. Bagus nih kata-katanya saya ambil Pak Wahyu ya. Menarik, menarik. Nah, tadi saya ibaratkan orkestrasi ya kita sebagai desainer program CSR. Bagaimana pertama kita ingin terpuji misalnya. Terpuji oleh siapa gitu kan. Tadi kita harus bisa memetakan key stakeholder yang terlibat di dalam program CSR tersebut. Apabila memang program tersebut bisa memenuhi target ataupun ekspektasi dari stakeholder tersebut, itu bakal terpuji tuh. Tadi contoh misalnya masyarakat memang butuhnya A gitu, manajemen butuhnya B gitu. Terus bisa government punya KPI nih, dinas lingkungan hidup atau dinas penanaman modal atau apa gitu ya, punya KPI juga mereka dituntut juga oleh pemerintah C misalnya. Terus kita bisa create program yang bisa ngehit targetnya A, B, C tadi. Itu bakal terpuji tuh oleh semua stakeholder tersebut dan akhirnya juga perusahaan akhirnya punya persepsi baik. Nah, tentu stakeholder tersebut itu perlu kita petakan yang memang berimpact gitu. Contoh kalau misalnya di mining gitu ya, bagaimana kita bisa teruji, terpuji gitu ya, dan apa tadi berdampak itu untuk ke ESDM Minerba gitu. Makanya kita mapping tuh secara regulasi. Oh, mereka ada Capman 1827 berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat. Oh, ada 8 kategori gitu kan. Oh, ini tanggung jawabnya customer. Oke, ada SDM, ada customer kita nih. Customer juga butuh nih, butuh apa namanya, butuh support untuk di programnya gitu. Oh, kita tuh bagian dari grupnya Astra gitu ya. Oh, Astra punya Sustainability Aspirations Program 2030 untuk menurun emisi dan sebagainya gitu kan. Targetnya seperti ini. Oh, dari manajemen kita butuh support operasionalnya di aspek yang ini nih, pemenuhan tenaga lokal misalnya. Nah, itu semua tuh akhirnya kita kita racik, kita ramu gitu ya, kepentingan-kepentingan itu sehingga ketika mendesain program itu akan terpuji gitu ya oleh semua stakeholder tadi dan teruji karena comply to regulations dan berdampak gitu ya. Tadi berdampak terhadap locality development tadi. Itu Pak Wahyu kurang lebih secara apa ya kerangka berpikirnya gitu. eh, Program seperti apa tadi program kolaboratif yang bisa memenuhi ekspektasi key stakeholder. Key stakeholder ya, bukan semua kita senangkan gitu. Kita nggak bisa menyenangkan sama orang, tapi kita bisa buat prioritas nih. Siapa yang memang impact to business dan stakeholder apa yang memang impact to business juga gitu. Jadi itu harus di rapu. Makanya kenapa ada pekerjaan itu sustainability analyst gitu ya. Nah, bagaimana dia menganalisa semua itu gitu ya, sehingga dia kasih rekomendasi ke semua function, ini loh kamu harus ngerjain ini gitu. Terus kamu harus melibatkan ini itu gitu. Gitu, gak bisa sendiri gitu. Nah, ketika menjalankan itu, dari sustainability analyst itu harapannya bisa ketika eh, programnya dijalankan dan achieve, baru deh ke next selanjutnya, sustainability communications. Gitu. Bagaimana perusahaan mendisclosure atau mengkomunikasikan kinerjanya itu ke key stakeholder tadi gitu. Jangan sampai kita sudah tadi apa namanya sudah bantuan infrastruktur dan sebagainya, tapi tidak terkomunikasikan. Bagaimanapun kan kita organisasi ya, minimal ke internal deh ke employees gitu, sehingga employees bisa bangga oh bahwa kita itu bekerja di perusahaan yang sangat baik gitu ya, berkontribusi terhadap masyarakat dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak Wahyu untuk frameworknya. Terima kasih. Jadi harapan saya pada saat itu direncanakan kita sudah bisa menilai misalnya skala 1 sampai 10. Wah, Hmm, dengan begini mungkin paling hanya nilainya 6 maksimal. Tapi karena mm-mm. kita punya rujukan ya, akhirnya ini kita bisa tingkatkan ini masih ada celah ini masih bolong dan sebagainya sehingga harapannya bisa lebih bahkan dari 8. Itu aja. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Wahyu. Terima Mungkin kasih. sedikit Ya, menambahkan juga Pak Dadan. Salah satu parameternya juga di
apabila perusahaan tersebut punya sistem manajemen atau ada kompetisi, nah itu juga menjadi tolak ukur ya. Kayak contoh misalnya Proklim nih, Proklim kan ada di tingkat Pratama, Madya, Utama, eh, terus apalagi Lestari paling tinggi ya. Nah itu kan ada indikator-indikatornya tuh. Nah itu juga menjadi satu tolak ukur Pak Wahyu bisa bisa ikut gitu. Jadi memang perlu dibuat tadi frameworknya, terus bisa mengakomodir key stakeholder, lalu ada goals-nya, lalu bagaimana tadi mengkomunikasikan itu kepada key stakeholder. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Dadan. Iya, betul. Ada beberapa framework ya, ada yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada Proclaim, ada Proper, ada macam-macam ya. Mungkin Nah ya ada proper juga. kita bisa lihat juga di situ. Betul. Kemarin ramai sekali tuh banyak perusahaan yang dapat proper. Kalau di sini ya, yang ada dapat juga, saya ucapkan congrats. Selamat. Iya. Oke, terakhir ini dari Ibu Ririn, untuk ESG rating itu apakah bisa lakukan secara mandiri terlebih dahulu sebelum bekerja sama dengan lembaga rating. Jadi dia internalnya bisa sudah bisa ngitung gitu. Apakah ada Ya, framework juga rating? Silakan, Mas. ya bisa. Tadi sudah sama ya pertanyaannya. Sangat bisa itu eh, kita kan bisa kita kan apa namanya ya tidak sendiri ya. Banyak perusahaan yang sudah melakukan apa namanya ESG rating gitu ya. Ya kita bisa benchmark ya. Jangan kita jangan berpikir kalau wah kita nih sendiri nih gitu kan apa namanya tidak ada bukan grup atau bukan apa tapi nggak apa-apa kita benchmark kita kontak person yang memang sudah lebih dulu mengikuti SG rating bisa diskusi bisa mengambil elemen-elemennya kita bisa pelajari kita bisa nilai sendiri dulu gitu ya baru kalau udah pede gitu ya baru kita panggil lembaga untuk di rating jawabannya sangat bisa Oke. makanya seni aja Harus tadi tuh punya seni ini, itu. Hmm. harus punya sertifikat dulu internalnya. Enggak sih, kan Nggak itu harus self ya. assessment ya. Iya, kalau self assessment tadi karena ini art ya seni, eh, kita jangan jangan apa ya, jangan dibatasi dengan hal-hal yang administratif gitu ya, Bapak Ibu ya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan gitu. Apa yang bisa berimpact ke organisasi ya kita lakukan gitu. Wah ini harus sertifikasi dulu, harus apa dulu, nggak bisa nih, oh nggak bisa, harus bisa gitu ya. Kita bisa benchmark, ada benchmarking, ada banyak lah caranya. Ada kita bisa studi di literatur atau di YouTube atau di mana banyak caranya. Tinggal kita mau atau tidak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai pukul 11 juga. Masih ada Alhamdulillah. 100 orang ya. Oke, yang lain-lainnya sih ini kayaknya follower-follower baru Pak Bangkit nih kayaknya ada mau di Terima follower kasih, Pak Malianto terima kasih, terima di kasih, LinkedIn. Ini terima kan kasih. bisa komunikasi di mana-mana ya. Nanti bisa diteruskan Silakan, silakan. di LinkedIn Saya juga, nanti. ya, sama-sama belajar. Ya, Pak Malianto juga tanya tentang mungkin ini ya sedikit kasus nih ada KPP Mining Youth Action program punyanya KPP itu sudah mungkin boleh cerita sedikit di KPP tentang KPP Mining Youth Action ini. Ya, nah ini juga salah satu strategik program kita. Ternyata KPP Mining itu missing brand perception. Jadi bahkan tidak hanya di publik, tapi di Astra juga gitu ya. Ketika misalnya kumpul sama Astra Group di sini ada yang tahu nggak perusahaan KPP gitu ya angkat tangan nggak ada yang tahu gitu ya Kalimantan Prima Persada nggak ada yang tahu juga karena memang kita itu managing services yang ya B2B dan tidak terlalu agresif untuk publikasinya tapi bagaimana ingin terkenal apa ingin dikenal tapi tidak ingin terkenal gitu nah ini agak tricky makanya segmented nih bagaimana kita bisa terkenal di tadi ya di community relation atau di apa key stakeholder kita. Nah, karena missing brand perception itu, taunya itu ya orang-orang masuk KPP Mining karena asranya gitu ya. Bukan karena KPP-nya. Nah, kita ingin gimana caranya? Pertama, public aware bahwa ada perusahaan yang namanya KPP Mining itu satu. Yang kedua, kita bagian dari member of big group. Nah, yang ketiga, kita perusahaan besar ya. Yang keempat, kita ingin menjadi top of mind di kantung-kantung rekrutmen kita di top-top university, reputable university gitu ya. Jangan sampai nanti, oh, ketika
mahasiswa kecil kita rekrutmen, kita open booth gitu ya. Orang-orang pada ke PAMA dulu nih, habis ke PAMA ke kompetitor kita. Kalau nggak keterima baru ke KPP. Nah kita nggak mau ke depan kita ingin, gue pengen kerja di KPP deh gitu. Top-top talent di university. Nah, hadirlah program ini. Nah, program ini tuh di samping tadi Komrel gitu ya, di key stakeholdernya tuh di mahasiswa, top reputable university, eh, kita juga ingin menularkan semangat sustainability atau semangat CSR kita di sejak dini ke anak-anak gitu ya. Nah, sehingga bukan hanya brand awareness saja terkait KPP perusahaan apa, tapi mereka juga akhirnya tahu bahwa KPP itu apa ya, konsisten ataupun komit dalam hal program CSR atau public contributions. Sudah berapa lama? Nah, ini baru mulai di tahun lalu, Infoyer tahun ini itu nanti kita apa melibatkan beberapa stakeholder kita gitu ya, apa namanya, local development, sekolah binaan kita juga, terus pemerintah lokal, lalu nanti pemerintah nasional juga kita libatkan. Di tahun ini kita akan kurasi dan siapa akan menjadi pemenang di program Youth Action ini gitu. Gitu sih Pak, siapa maaf tadi. Jadi karena isu internal tadi ya, ada isu internal, ada isu eksternal, kita kolaborasikan. Nah, ini juga ngehit ke semua target ya, sistem manajemen kita ngehit, SDGs kita juga achieve gitu. Ya, ada ngehit ke sana gitu. Itu Ya, salah satu terima kasih. programnya. Ya, ya Pak Malianto, mudah-mudahan cukup menjawab. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak semua atas dukungannya masih hadir. Ada beberapa informasi yang menarik setelah ini sampaikan untuk program bagi para penggiat CSR, TJSL maupun ESG. Untuk itu acara diskusinya nanti kita selesaikan. Kami akan senang sekali kalau misalnya kita bisa diskusi lagi. Nanti Pak Bangkit, Ya, kalau ada tema-tema lain kita bisa ya, sampaikan. Dan bagaimanapun juga clue-nya adalah bahwa kita hidup di dunia yang satu ya. Kita hidup di ya, bumi yang satu, yang lingkungannya satu, airnya juga saling berkait-kait, kemudian juga dengan lingkungan, ya bahkan isu-isu menjadi isu bersama. Jadi mengerjakan isu-isu TJSL ESG ini juga sebenarnya adalah menyelamatkan bukan hanya kita, tapi juga bagi masa depan. Terima kasih atas diskusinya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Raffi. Silakan Mas Raffi. Terima kasih Pak Dadan, Mas Bangkit atas ilmunya, atas insight-nya, dan rekan-rekan di Zoom audiens semua hadirin. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, masukannya luar biasa sekali dan jujur saya cukup tersentuh sebagai Gen Z ya. Saya sebagai Gen Z cukup tergerak juga untuk bagaimana sih CSR ini, bagaimana sebuah bisnis itu beroperasi tidak hanya profit oriented gitu ya. Namun sebagai eh, apa namanya creating share value gitu ya. Di mana bisnis itu bisa punya impact gitu. Sekarang ini kalau kita punya apa namanya moral gitu ya. Kalau dunia ini punya moral tersendiri sekarang gitu ya. Nama moral itu SDGs gitu, Sustainable Development Goals. Itu jadi moral tersendiri buat kita semua. Dan kalau kita, saya kebetulan seorang yang beragama Islam diajarkan bahwa rahmatan lil alamin gitu. Rahmatan lil alamin itu ada sekali di aspek yang kita lakukan di CSR, di sustainability itu rahmatan lil alamin gitu. Poinnya atau kalau di ESQ itu tangga yang paling atas itu meaning and purpose gitu kan. Kita ketika menjalankan sebuah bisnis, sebuah aktivitas itu ada meaning and purpose. Nah, dari situ juga lah yang mengakomodir kita dari ESQ Menara 165 membentuk sebuah brand namanya ESQ SDGs Academy. Nah, ESQ SDGs Academy inilah yang menjadi tools, menjadi alat kita di ESQ untuk apa? Untuk menggait para sustainability enthusiast gitu. Nah, ESQ SDGs ini sendiri sebenarnya saya izin ya Pak Dadan, Mas Bangkit untuk menampilkan video. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan di Zoom bisa melihat videonya.
Oke, sebentar saya izin menampilkan video. Oke, oke, share. Ada yang baru dari ISQ. Telah hadir ISQ SDGs Academy. Kami hadir untuk membantu perusahaan dan organisasi menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk bertransformasi menuju keberlanjutan di ESG era. Kami menawarkan training dan ISQ SDGs Expert Certification, pelatihan yang dirancang untuk profesional, manajer, dan eksekutif dalam mengintegrasikan CSR, TJSL, dan SDGs ke dalam strategi dan operasi bisnis. ESQ, Sustainability Impact Partnership. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif, program ini mendampingi organisasi dan perusahaan mencapai visi misinya dalam bidang environmental sustainability governance dengan meaningfulness ESQ 165. Let's make a collaboration. Bersama, kita wujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Oke. Oke. Oke, itu mungkin apa namanya video perkenalannya Mas Bangkit, Pak Dadan. Mungkin Pak Dadan bisa menambahkan juga terkait videonya terkait ESG SDGs itu apa sih Pak Dadan nih sebagai direktor atau apa namanya yang ngelit kita semua nih yang buat webinar ini gitu kan. Ini Pak Dadan nih inisiasi beliau. Silakan Pak Dadan boleh disampaikan. Ya, baik, terima kasih izin Pak Bangkit dan Bapak Ibu semua. Jadi YSUS SDGs Academy didirikan oleh founder kita Pak Regi Nanjar, dan bagaimana kita selama ini selama 25 tahun membantu perusahaan-perusahaan maupun organisasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi ujungnya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada ini bisa terus dikembangkan. Dan salah satu kunci di TJSL kita berkeyakinan juga manusia gitu, karena ada di situ ada manusianya. Bukan hanya di korporasinya seperti Pak Bangkit yang luar biasa hebat ini, tapi juga stakeholder secara keseluruhan. Jadi kita ada stakeholder management di mana aktivitas-aktivitas value-value yang ada di perusahaan juga bisa dipaparkan, didiseminasi untuk para stakeholder baik itu masyarakat sekitar, government dan lain-lain. Tagline kita where sustainability meet profitability. Jadi sustainability ini bukan bertemu di mana hanya untuk juga membuat perusahaan itu menjadi lebih berkelanjutan, karena profitability juga salah satu tagline untuk keberlanjutan. Salah satunya adalah bagaimana program-program kita ini menjadi satu inline, bukan hanya terpisah antara program sosial maupun program bisnis, tapi juga di bagian tersebut. Mungkin kita pengen share, ada satu informasi di bulan Maret nih, di bulan puasa ini, satu kegiatan kita untuk membuat training 1 hari ya. Jadi mungkin ini sebagai ngabuburit Pak, ngabuburit adanya offline di tempat kami, yang akan menjadi trainer adalah memang yang sudah berpengalaman puluhan tahun, namanya ESQ SDGs Training ya, Create Shared Value Through TJSL Implementation. Bagaimana implementasi CSR atau TJSL itu bisa meningkatkan create share value, bukan hanya sebagai tadi sebuah charity ya, bukan hanya bantu-bantu saja, tapi juga bisa menjadi bagian dari meningkatkan value baik secara bisnis model perusahaan, supply chain maupun value juga bagi masyarakat sekitar. Pak Gita ini beliau adalah associate kami di YSQ SDGs Academy. Beliau sudah puluhan tahun di bidang social engineering untuk di perusahaan kami, dan mengawal perusahaan untuk bisa 4 kali mendapatkan proper emas. Jadi memang sangat kredibel untuk berbicara tentang creating share value. Jadi tanggal 13 Maret
nanti ada nomor kontak yang bisa disampaikan. Eh, karena ini bulan puasa, nanti kita mungkin selesai sekitar jam 4 ya, dari mulai sekitar pukul 8 gitu. Jadi mungkin yang tertarik di capture dulu ini atau disampaikan ke Pak Raffi. Ya seperti itu. Ini bulan Maret. Kemudian eh, kita juga ada di bulan April. Di bulan April ada program bagaimana ini buat para expert menjadi profesional di CSR Inisiatif. Selain Pak Gita juga ada Pak Iwan Azob di pengalaman di perusahaan oil company, juga sebagai stakeholder management spesialis. Ya ini juga offline. Nah di sini kenapa offline? Karena seperti tadi ya, the art of accessibility nggak bisa kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita nggak ada studi kasus. Juga mungkin ada nanti ada semacam workshop, ada FGD. Yes, silakan bisa di capture dulu siapa yang tertarik. Dan satu lagi ini karena hari ini adalah yang ikut webinar. Jadi untuk tadi yang ikut tanggal 13 Maret juga secara apresiasi kita juga kasih diskon gitu ya, seperti itu. Ya silakan disampaikan. Dan yang menarik lagi nih, satu lagi nih, saya mau ngasih juga free nih bagi tadi para penanya-penanya ya. Nanti mungkin Mas Bangkit pilih salah satu yang memang pertanyaannya keren. Nanti kita kasih voucher untuk ikut training di tanggal 13 Maret. Jadi sekali lagi kita ada kegiatan training, tapi juga kita ada kegiatan pendampingan. Jadi beberapa perusahaan ketika akan menjalankan kegiatan CSR-nya, itu kita bantu juga mendesain program dan juga pendampingan seperti tadi membuat social mapping, membuat reporting SROI dan sebagainya. Jadi silakan dihubungi nanti apa-apa saja yang bisa kita bantu, kita berikan informasinya terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama membuat CSR ini lebih berdaya guna. Tadi ada bisa 3 hal, triple helix itu bagi di bidang korporasi, jadi government maupun akademi bisa saling bahu-membahu sebagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Itu mungkin Mas Raffi silahkan yang untuk bisa disampaikan, bisa di capture dulu dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkontribusi di sini. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin ada yang ingin dari saya ingin dapat satu pernyataan atau dari yang mau kira-kira apakah webinar ini sangat bermanfaat. Jika sangat bermanfaat, tulis ketik 1 ya, ketik 1. Oke, bermanfaat, alhamdulillah. Nah, kemudian oke, terima kasih semuanya, alhamdulillah semuanya bermanfaat. Dan jika bermanfaat, mungkin boleh diketikkan lagi apakah Bapak Ibu menginginkan kegiatan webinar ini diteruskan. Tulis ya gitu ya, tulis ya. Oke, baik. Kalau gitu nanti kami akan membuat menginformasikan jika ada informasi lagi di bulan depan. Jadi kita ada webinar series ya, masing-masing nanti mungkin dari 17 SDGs kita akan buka satu persatu. Jadi ada 17 series di 17 SDGs yang kita akan buat di tiap bulan ya. Jadi tolong sampaikan, dan kepada yang memang bergelut di bidang CSR SDGs juga bisa berkontribusi di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama misalnya saya punya pengalaman apa, saya ingin bicara di webinar, boleh silakan disampaikan seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Bangkit. Kita hadiahkan doa yang terbaik buat Pak Bangkit, semoga Pak Bangkit Amin, sukses amin ya Allah, amin. dalam karir, dalam kesehatan, dalam keluarganya, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga mendapatkan manfaat ya. Kita baca Al-Fatihah dulu. Fatihah. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tunggu webinar-webinar kita selanjutnya dan juga ikuti program-program kita selanjutnya. Terima kasih dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Oke, baik. Sebelum salam, saya ingin closing statement dari Pak Bangkit. Silakan, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan. Saya ucapkan terima kasih kepada ISI SDGs Academy. Tadi kalau saya lihat next agendanya rasanya relate sekali ya dengan pengantar yang tadi saya sampaikan. Padahal kita nggak janjian nih Pak Dadan. Tadi ada creating share value ya, terus ada ESG profesional ya. Silakan rasanya teman-teman apabila mau ke ranah praktis teknis gitu ya, silakan bisa ikuti. Dan rasanya itu cukup affordable ya. Kalau misalnya training-training di sana kayaknya lebih dari itu gitu ya. Jadi silakan saja kalau ada waktu, ada rezekinya bisa mengikuti. Saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan semua, kepada tim Pak Dadan, SQS di Akademi apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelapangan rezeki selalu ke depan. Semoga kita dapat kesempatan bisa bertemu offline ya Pak Dadan Ya, dalam siap. kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita itu. Oke, baik. Segala terakhir, boleh Ibu Silvi, Bu Dewi Anjani dibuka dulu kameranya, kita sama-sama berfoto, ya, kita sama-sama berfoto. Kita, ya, Pak Raffi, silakan disiapkan. Siap. Boleh Ya, rekan-rekan dibuka semua, dulu Ibu, Bapak, kameranya. kita on cam, kita akan foto bersama dengan narasumber kita dan moderator kita. Dan teman-teman semua di sini silakan nyalakan kameranya, senyum, tunjukkan wajah bahagianya, tunjukkan wajah sukacitanya. Iya. Oke, operator siap. Ready, kamera 3, 2, 1, senyum. Oke. Jangan lupa, jangan lupa. Next slide, ya mungkin next slide. Yang belum, kita foto lagi. 3, 2, 1. Iya. Oke, sudah cukup. Eh, Lagi ada gaya lagi yang lain, Pak? apa? Sustainability apa? Sustainability gimana nih, Mas Gayanya, Waki? gayanya gimana? Kira-kira ada gaya tertentu nggak? Gini Oke. mungkin, nah gini kali ya kalau Oh, oke. dilihat ini. Gini, Oh oke. ya, zero carbon, zero carbon. Zero carbon, zero Zero carbon. carbon. Oke, boleh tangannya membentuk angka 0. Oke, Ya, kita zero carbon. zero carbon. Oke, fokus kamera, senyum. 3, 2, 1. Iya, Oke. terima Thank you. kasih semuanya. Baik. Thank you semuanya. Terima kasih Saya semuanya. Terima ucapkan kasih banyak. Terima kasih terima banyak. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak hadirin semua. Silahkan kirim isi daftar hadir yang sudah saya kirimkan. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh saya pribadi dan tim dari YSQS Digital Academy. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang terlibat dari pre-event, post-event, dan event saat ini. Dari operator, MC, moderator, dan semuanya, marketing, semuanya saya ucapkan terima kasih. Dan semoga ini jadi keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Kita menyuarakan kebaikan-kebaikan keberlanjutan lainnya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin ada pertanyaan, konsultasi, dan lain sebagainya, boleh langsung kontak ke saya ke 0822 78 80 52 52 59. Nah, di situ mungkin teman-teman, ayah bunda, bapak ibu semua kita bisa berkolaborasi ke depannya nanti. Mungkin dari bapak ibu semua ada yang mau jadi pembicaranya, boleh banget. Misalnya ada pengalaman apa, ada yang bisa di-sharing. Nah, kita bisa buatkan misalnya webinarnya atau mungkin ada videonya dan seperti apa. Oke, terima kasih. Izin menutup webinar kali ini. Mohon maaf karena tidak sesuai jadwalnya, lebih early ya. Saya Raffi Thorik dari ISQS Digital Academy menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada hadirin semua. Sampai berjumpa di webinar series kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bumi-bumi, rumah kita, rumah satu-satunya, usia bumiku. Airnya, tanahnya, anginnya. Ada